Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjabarkan gimana sih cara mengiris bolu gulung mini dengan hasil yang tipis, lentur, dan mudah digulung. Oke, yang penasaran? Yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Pertama, pastikan kue bolu yang kita buat itu sudah ideal, baik dari segi tekstur dan bentuk. Jadi untuk bolu yang ideal itu permukaannya rata seperti ini ya. Tuh, mau dibolak-balik juga masih tetap mulus dan rata. Jadi pastikan bolunya itu tidak menggelembung atau bergelombang seperti ini. Karena jika bolunya saja sudah kurang bagus seperti ini, sudah pasti ketika dipotong juga jadi lumayan agak susah ya guys. Karena bolu yang mengembang dan bergelombang begini, teksturnya itu cenderung kasar dan berpori besar seperti ini. Nah, agar bolu kukus yang kita buat itu bertekstur lembut, halus, dan rata, sebaiknya saat mengukus bolu gunakan api sedang agak kecil seperti ini ya. Karena jika menggunakan api yang besar seperti ini, maka hasil bolu jadi rawan mengembang dan berpori kasar, juga bergelombang seperti ini. Catat, pastikan juga gunakan resep bolu gulung yang sudah teruji. Dalam artian yang mampu menghasilkan bolu gulung dengan tekstur yang lembut, lentur, dan mudah dipotong. Nah, untuk resep bolu gulung ini, baik yang versi motif semangka ataupun versi motif pelangi ini, dua-duanya sudah pernah dibagikan di video sebelumnya ya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Oke guys, faktor lain selain dari bolu yang kita buat juga ada faktor pendukung, yaitu alat yang kita gunakan untuk memotong, alias pisau yang digunakan. Pastikan gunakan pisau yang paling tidak itu mempunyai panjang yang sama dengan panjang bolu yang akan kita potong. Seperti ini. Pisau ini lumayan panjang ya guys, yaitu sekitar 20 cm. Jika panjang begini ketika digunakan untuk memotong itu juga tidak rawan merusak tekstur kuenya ya. Dan pastinya juga lebih mudah digunakan terutama bagi pemula. Oke, pastikan juga saat memotong gunakan mata pisau yang memiliki permukaan halus seperti ini. Hindari mata pisau dengan permukaan bergerigi seperti ini. Jadi meskipun ini mata pisaunya itu ada dua, tapi sebaiknya yang digunakan itu yang bagian halus. Karena jika bolunya itu diiris dengan menggunakan mata pisau yang bergerigi, maka jadinya itu seperti ini ya. Permukaan bolunya itu jadi cenderung kasar dan pastinya juga bolu gulungnya itu jadi beremah dan akhirnya jadi kurang cantik deh. By the way, misalnya tidak ada pisau panjang seperti ini, sebenarnya kita juga masih bisa menggunakan pisau yang agak panjang. Atau paling tidak panjangnya itu mendekati panjang bolu yang akan dipotong. Seperti ini misalnya. Yang terpenting permukaan pisaunya itu bertekstur halus seperti ini. Oke, sekarang kita coba. Nah, masih bisa banget untuk digunakan kan ya? Cuma memang sedikit susah sih dan kurang cocok juga buat pemula. Catat. Yang terpenting untuk pisaunya itu sebaiknya bukan jenis pisau yang pendek dan bertekstur emboss seperti ini. Bisa dilihat kan ya, jika pisaunya itu sendiri jauh lebih pendek dibandingkan panjang bolunya, maka sudah dipastikan digunakan untuk memotong juga jadinya susah banget dan rawan merusak tekstur bolunya. Oke, sekarang jika pisaunya itu sudah tepat, bolunya itu juga sudah oke. Untuk selanjutnya, faktor yang bikin sukses memotong bolu ini adalah kita sendiri, alias skill kita yang menentukan. Pastikan kita paham bahwa lebar bolu yang akan kita potong itu tidak boleh lebih dari 0,5 cm. Karena jika dipotongnya itu terlalu lebar sedikit saja seperti ini, maka bolunya itu juga jadi rawan pecah saat digulung seperti ini.
Oke, sudah jelas kan ya? Sekarang kita coba untuk memotongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan kita pede dan yakin dengan diri sendiri bahwa kita pasti bisa. Dan yang kedua, kita lihat posisi pisaunya ya. Ingat ya guys, pastikan lebar kue yang akan kita potong itu tidak boleh lebih dari setengah sentimeter seperti ini. Oke, sekarang potong dengan posisi tangan kiri seperti ini. Dan tangan kanan memegang pisau seperti ini ya. Ini tangan kiri kita menempel itu bukan sekedar menempel saja, tapi lebih ke menekan sekaligus mengukur ketebalan bolu yang akan dipotong. Nah, kalau sudah posisi begini, langsung saja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kuenya itu dipotong dengan yakin, tidak boleh ragu-ragu ya. Posisi pisaunya itu kita gerakan maju mundur seperti ini. Yakin, tas. Nah, jadi deh. Hasilnya itu tipis dan presisi. Gimana? Nggak sesulit yang dibayangkan ya guys? Jadi memang saat memotong ini hati kita itu harus yakin, harus mantap dan tidak boleh ragu-ragu. Dengan begitu hasil potongannya itu juga bisa tipis sama rata dan presisi. Catat. Nah, kalau untuk pemula, jika misalnya ada salah-salah atau gagal di awal itu sebenarnya sangat wajar ya guys. Jadi jangan panik. Dan ini adalah contoh saya waktu awal-awal belajar memotong sekitar 1 tahun yang lalu. Jan, delongan. Anu, lugal bolu gana sampai kisah derdek barang. Kena iya domongi grogi ya lah. Tuh lihat, gagal di awal begini sudah biasa ya guys. Karena pengalaman itu juga sangat penting dan menjadi guru terbaik dalam pekerjaan apapun. Termasuk dalam urusan memotong bolu gulung. Nanti kalau kita sudah terbiasa, apalagi juga sudah paham teorinya, sudah pasti lama-lama hasilnya itu juga makin bagus. Dan kemungkinan potongan bolunya itu hancur juga semakin minim ya. Nah, kalau sudah lancar cara memotongnya, sudah pasti hasil bolunya itu juga jadi melimpah seperti ini. Karena hampir semua potongannya itu berhasil digulung dan hanya sedikit yang rusak. Atau bahkan tidak ada sama sekali ya. Wow, amazing. By the way, untuk pemula, agar posisi bolunya itu tidak rawan geser, kita bisa menyandarkan bolu kukus dengan cara diganjal loyang atau apa gitu. Seperti ini ya. Jadi ini bolunya itu sengaja saya posisikan mentok ke loyang seperti ini dengan tujuan agar bolunya itu bisa diam di tempat dan jadi lebih mudah saat dipotong. Trik ini menurut saya cocok banget untuk pemula. Atau cara lain ketika bolunya itu tinggal sedikit seperti ini misalnya. Maka agar lebih mudah dipotong, kita bisa merebahkan potongan bolunya dan diiris dengan cara diseset seperti ini. Tuh, dengan cara direbahkan begini, maka mengirisnya itu juga jadi lebih mudah. Walau jujur sih, untuk bagian terakhir ini irisan bolunya itu jadi kurang rapi. Cuma alhamdulillahnya itu masih bisa tipis dan bisa digulung alias tidak patah. Dengan begitu tidak ada yang terbuang ya guys. Intinya sih, jika tekstur bolunya itu sudah pas, pisaunya juga sudah tepat, kemudian skill kita sudah mumpuni, dalam artian kita sudah yakin bisa gitu, insya Allah untuk urusan memotong bolu gulung ini bisa sukses sesuai ekspektasi. Catat. Nah, untuk yang kuning ini juga sama. Oke guys, demikian tadi cara memotong bolu gulung ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Again, thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.